Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperjumpakan kita di tempat yang mulia ini guna untuk melanjutkan beberapa faedah penting dan pelajaran berharga dari tafsir dan tadabbur surat An-Nas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan muqaddimah yang terdiri dari 5 poin, nama lain dari surat An-Nas. Yang kedua kita sampaikan pula jumlah ayatnya. Kemudian kita sampaikan pula status dari surat ini, pun demikian sabab diturunkannya surat An-Nas, dan yang terakhir tentang keutamaan dari membaca surat An-Nas. Masih tersisa satu permasalahan yang dulu sudah pernah kita isyaratkan terkait sebab diturunkannya surat ini adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir oleh salah satu penyihir yang sangat disegani dan sangat masyhur. Beliau bukan dari kalangan orang-orang suku Quraisy, tapi dari kalangan orang-orang Yahudi yang bernama Labid ibnu al-A'sam al-Yahudi. Para sejarawan mencatat bahwasanya usaha dan upaya orang-orang kafir Quraisy guna untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kebenciannya terhadap Rasulullah dalam menyebarkan dakwah tauhid ini sudah berkali-kali. Sudah banyak para penyihir, akan tetapi dengan izin Allah digagalkan. Barulah kemudian tatkala mereka menyewa tukang sihir yang lain dari kalangan orang Yahudi, dan terpilihlah Labid ibnu al-A'sam al-Yahudi dengan izin Allah. Ternyata pengaruh dan efek dari sihirnya Labid ini benar-benar terasa pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kisahnya sudah pernah kita sampaikan. Adapun hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang sihir. Ya, nanti pas kita sampai pada tafsir dan tadabbur surat Al-Falaq, insyaallah tidak akan kita ulangi lagi. Karena surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini diturunkan secara bersamaan. Dan 2 surat inilah yang dibacakan oleh malaikat Jibril guna untuk meru'yah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan izin Allah saat itulah kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa media yang dipakai untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tergolong media yang sangat dan paling kuat, yaitu al-uqad, dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Falaq. Oleh karenanya kami dirahmati Allah, pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa menuntaskan 7 poin penting dan 7 bagian dari permasalahan sihir. Ya. Yang pertama kita akan membahas definisi dari sihir. Yang kedua kita akan membahas dalil dan bukti bahwa sihir itu nyata dan memiliki hakikat. Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang hukum sihir. Yang keempat, biidnillahi ta'ala, mudah-mudahan nanti kita bisa membahas sedikit mengenai media dari sihir. Baru kemudian yang kelima, nanti kita akan membahas jenis-jenis dan macam-macam dari sihir. Dan yang keenam, ya, langkah apa saja yang bisa kita upayakan untuk menangkal sihir.
ketika kita terkena waliyadzubillah pengaruh dari sihir. Baru kemudian yang ketujuh nanti kita akan bahas langkah-langkah preventif kita sebagai bentuk penjagaan untuk membentengi diri kita agar tidak terkena sihir biidznillah ta'ala. Itu yang ketujuh. Mudah-mudahan pembahasan tentang sihir ini bisa kita tuntaskan pada malam hari ini, dan semoga kita bisa masuk pada pembahasan tafsir dan tadabbur dari ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jabarkan permasalahan tentang sihir ini supaya kita sedikit menjawab beberapa kegalauan barangkali pertanyaan yang menggelayut dalam benak kita. Kenapa Nabi SAW kena sihir? Kenapa Nabi SAW seorang Nabi ternyata merasakan efek dari sihirnya labid? Apakah ini nyata ataukah cuma sekedar ilusi atau mungkin barangkali khayalan semata? Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terpenting itu nanti kita akan jawab biidznillah taala di poin yang kedua. Adapun yang pertama, definisi dari sihir itu sendiri. Ketika para ulama mendefinisikan dan menjabarkan sihir ini cukup unik, karena para ulama memiliki definisi dan pengertian masing-masing. Sebut saja misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mendefinisikan sihir itu lebih kepada pengaruhnya, efek yang ditimbulkan dari sihirnya. Beliau tidak menjabarkan secara luas. Pun demikian Ibnu Qudamah Al-Hambali ketika beliau menjabarkan pengertian dan definisi dari sihir lebih kepada medianya. Pun demikian dengan Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjabarkan pengertian dari sihir lebih kepada persekutuan antara jin dengan manusia. Perbedaan di antara para ulama ketika menjabarkan makna dari sihir inilah dikomentari oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, seorang pakar ahli tafsir abad ini dari Mauritania. Beliau menjelaskan memang untuk menjabarkan dan mendefinisikan serta memetakan pengertian dari sihir ini sangat susah dan sangat sulit. Akan tetapi hampir dipastikan para ulama, kata beliau, bersepakat yakni bahwasanya sihir itu tidak akan terjadi kecuali atas kesepakatan dan persekutuan antara manusia dengan yakni jin. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait definisi dari sihir inilah para ulama menyebutkan 3 unsur untuk menjabarkan makna sihir ini, meskipun juga belum dianggap sebagai definisi yang sempurna. Tapi intisarinya insya Allah hampir seluruh para ulama sepakat akan definisi yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Yang pertama itu adanya kesepakatan antara jin dengan yakni manusia. Ya, maka selama tidak ada kesepakatan antara jin dengan manusia, manusia dengan manusia, itu sekedar konspirasi biasa. Ya. Adapun kalau seandainya ada kesepakatan antara jin dengan manusia, berarti unsur pertama ini terpenuhi. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya kesepakatan ini menuntut ya bagi jin untuk selalu membantu keinginan dan hajat manusia. Ini adalah konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir, manusia berkewajiban untuk taat dan patuh kepada keinginan jin yang seringkali berbuah kepada perbuatan syirik maupun kekufuran. Maka inilah di antara 3 unsur yang hampir disepakati oleh para ulama, bahwasanya adanya kesepakatan antara bangsa jin dengan bangsa manusia, dan itu adalah tukang sihir. Kemudian konsekuensi yang kedua, di mana jin akan siap membantu. Semua hajat dan keinginan dari tukang sihirnya akan semaksimal mungkin diwujudkan oleh sang jin tersebut. Adapun yang ketiga, ada konsekuensi dan ada timbal baliknya. Si tukang sihirnya ini mau tidak mau juga harus patuh, karena istilah
para politikus saat ini no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Maka jin juga punya tuntutan yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh manusianya. Biasanya dan seringkali yang terjadi, perbuatan yang diminta oleh jin ini mengarahkan kepada tindakan-tindakan kesyirikan dan kekufuran. Inilah yang nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga terkait hukum dari sihir itu. Taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya keberadaan dan peran besar dari jin inilah didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Syayatin, adanya persekongkolan antara jin, syaitan dengan manusia. Inilah yang kemudian menjadikan definisi sihir ini semakin lengkap dan semakin sempurna. Taib, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, jamaah dirahmati Allah, banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa sihir itu nyata dan memiliki hakikat. Kenapa kita katakan demikian? Seandainya kita masuk dalam dunia ilmu akidah, memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, di antara mereka Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya sihir itu hanya ilusi. Sebagaimana yang terjadi pada tukang sihirnya Fir'aun, itu sebenarnya tidak nyata. Ketika tongkat berubah menjadi ular, kata Fakhruddin Ar-Razi, ini hanya ilusi mata. Karena sejatinya sihir menurut beliau tidak memiliki hakikat sama sekali. Dan ini adalah pendapat yang didominasi oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah kalau kita tarik zaman ini seperti orang-orang liberal. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal pasti mereka akan ingkari. Termasuk diantaranya adalah sihir. Karena sihir ini subhanallah, kalau seandainya orang itu dicek lab, atau mungkin barangkali lewat CT scan, atau mungkin lewat US, ya, itu nggak akan kelihatan. Dengan izin Allah, kesulitan yang juga para ahli medis untuk menentukan penyakit apa yang sedang menimpa ini. Tapi subhanallah, nanti kita akan bahas sedikit tentang ruqyah. Tapi ketika di ruqyah ada saja kadang keluar, maaf ya, benda-benda berat, paku, peniti dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tidak mampu dengan izin Allah terdetek oleh alat-alat medis ini saat ini. Makanya orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya sihir ini sebenarnya tidak nyata dan tidak ada hakikatnya. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, pendapat ahlu sunnah wal jamaah menyatakan, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan jumhur para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya sihir ini nyata dan sihir ini memiliki hakikat. Hal ini didasarkan pada banyak sekali dalil-dalil yang sebagaimana sebentar lagi saya sampaikan. Ada sekitar mungkin 7 dalil dan bukti yang menunjukkan bahwasanya sihir ini memiliki hakikat dan nyata. Dan ini sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan pendapat mereka. Di antaranya dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa sihir itu nyata, karena sihir ini bisa dengan izin Allah memisahkan antara suami dan istrinya, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Ini adalah efek, ini adalah pengaruh membuktikan bahwasanya sihir itu nyata dan memiliki hakikat, karena dengan izin Allah itu bisa memisahkan antara pasangan suami dan istri, bisa memecah keharmonisan dan memutus hubungan yang romantis antara pasangan suami dan istri. Itu sudah ternaskan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat dan wujud, tak mungkin sihir itu bisa sampai menyebabkan dengan izin Allah perpisahan antara pasutri. Ini adalah dalil yang pertama. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua masih ada kaitannya dengan yang pertama. Nabi SAW mengalaminya. Rasulullah SAW dalam
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sudah kita jelaskan mengalami pengaruh dan efek dari sihir itu sampai tidak bisa mendekat istrinya, dan itu dirasakan oleh Aisyah. Padahal seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat, tapi kenyataannya tidak. Dan itulah yang kemudian diceritakan oleh Aisyah sebagai saksi hidup ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena efek dan pengaruh dari sihir tersebut. Dan hadis ini tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim. Tentu kita sebagai seorang Muslim tidak akan mungkin mengingkari dan meragukan kevalitan dan kesahihan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dari sini dapat dipastikan bahwasanya sihir itu memiliki wujud dan memiliki hakikat, dan itu langsung dirasakan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terkait poin yang kedua ini jamaah, ya, ada beberapa catatan dari para ulama bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena efek dari sihir ini sama sekali tidak berkaitan dengan wahyu dan tidak berkaitan sama sekali dengan penyampaian risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ya, ini adalah pendapat yang dari para a'immah. Salah satunya adalah Al-Qadhiyat di dalam kitabnya Asy-Syafa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Beliau menjelaskan, meskipun Nabi SAW terkena sihir, sihirnya itu khusus ketika seakan-akan mendekat tapi ternyata nggak bisa. Itu nggak ada kaitannya dengan kewajiban Rasulullah untuk menyampaikan wahyu. Itu adalah bagian dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Al-Muhallab rahimahullah ta'ala menuturkan bahwasanya meskipun sihir itu bisa mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak mampu bisa menguasai apa? Hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingat kepada Allah. Beda dengan manusia-manusia biasa seperti kita, wal iyadu billah, tatkala di antara sebagian kita terkena sihir, itu akan berpengaruh besar. Kadang-kadang susah untuk mengaji, susah untuk berzikir, karena hampir seluruhnya terkena efek dan pengaruhnya. Tapi Nabi SAW, kata Imam Al-Muhallab rahimahullah ta'ala, ya, tidak dalam kondisi sedang menyampaikan wahyu, dan jin itu tidak mampu bisa menguasai hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah catatan dari para ulama. Meskipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkena pengaruhnya, tapi dua catatan ini penting kita ketahui. Taib, ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama dinaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, menunjukkan sihir itu memiliki wujud. Yang kedua, sihir memiliki wujud karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakannya. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan kita disuruh untuk meminta perlindungan kepada Allah dari sihir, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Falaq yang nanti kita akan bahas. Min syarri wa min syarrin naffatsati fil uqad. Para ulama menjelaskan, seandainya sihir itu hanyalah khayalan, gak mungkin kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari keburukannya. Berarti keburukan sihir itu menunjukkan punya wujud dan punya hakikat. Makanya kita diminta untuk berlindung, untuk banyak membaca surat Al-Falaq pun satu paket dengan surat An-Nas. Yang keempat, jamaah dirahmati Allah, dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir itu punya hakikat, ya, sebagaimana pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini dijelaskan oleh seorang ahli sejarah abad ini, yakni Syekh Dr. Ikram Ziya Al-Umari, di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, di mana beliau mengutip, ya, salah satu tulisan yang disusun oleh, yakni Colin Wilson. Colin Wilson ini adalah seorang penulis dari Inggris, meninggal di tahun 2013, ya. Di antara karya-karya besar Colin Wilson ini adalah buku-buku tentang supranatural, ya. Akan tetapi yang dikutip oleh Dr. Akram Ziya Al-Umari, bahwasanya Colin Wilson ini menunjukkan bukti nyata
di mana Amerika, Inggris ini berusaha untuk mengumpulkan para penyihir-penyihir, ya, dan jumlah mereka lebih banyak daripada masa-masa Renaissance, ya, di abad 14 sampai abad ke-17. Dan kalau kita lihat dari fakta sejarah, kata beliau, sihir ini sudah ada semenjak dahulu, bahkan jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan. Karena sihir itu ada semenjak bangsa Arab kuno, bangsa Mesir, makanya ada di zamannya Nabi Musa. Romawi pun demikian, kalau kita baca sejarah tentang mereka, Persia, bahkan di benua Afrika hingga saat ini, itu menunjukkan bahwasanya sihir memiliki wujud dan hakikat. Maka bukti yang keempat ini cukup kuat kalau dikaitkan dengan realita dan fenomena saat ini. Ya, kalaulah sihir itu tidak memiliki hakikat dan wujud, tentunya jamaah yang dirahmati Allah, tak akan kemudian mengorbankan negara besar sekaliber Amerika dan Inggris, kata Colin Wilson, sampai mengumpulkan para penyihir. Karena hal ini akan menguras tenaga dan tentunya biaya. Nah, dari sinilah kemudian dapat dipastikan bahwasanya sihir dan tukang sihirnya itu memang benar-benar nyata. Kemudian bukti yang kelima, jamaah dirahmati Allah, ya, para ulama menyebutkan bukti tentang hukuman bagi tukang sihir. Para ulama dalam dunia ilmu fikih menyatakan bahwasanya hukuman bagi tukang sihir seandainya syariat Islam ditegakkan itu adalah hukuman pancung, hukuman mati. Kalau kita baca di dalam kitab Al-Hudud di bab fikihnya, kita akan jumpai ada pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, darbatun bisaif, tukang sihir kalau ketangkap terbukti langsung dibunuh, dipenggal. Pun demikian dari Jundub ibnu Abdillah, pun demikian Hafsah. Hafsah ini adalah putri Umar ibnu Khattab, pernah dahulu terkena sihir. Ketika Allah sembuhkan lewat ruqyah, kemudian setelah ditelusuri ternyata ketemu dan ketangkap si penyihirnya ini. Hafsah kemudian memerintahkan pula dibunuh, sebagaimana perintah dan nasihat dulu ayahnya yaitu Umar. Bahkan kalau kita masuk dalam dunia fikih murni, jamaah yang dirahmati Allah, Imam Malik, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dan beberapa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya hukuman yang paling pantas bagi tukang sihir itu adalah hukuman bunuh. Pertanyaannya, kalaulah sihir itu hanyalah hayalan, ilusi, gak mungkin para ulama fikih ini sampai kemudian membahas permasalahan yang itu hanya imajinasi seseorang atau mungkin hayalan manusia, ya. Tapi ketika mereka sampai membahas dalam ilmu fikihnya, sampai menentukan hukuman yang layak, menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata dan bukan hayalan semata. Taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain, sihir itu bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Berarti itu menunjukkan memiliki hakikat dan wujud. Karena kalau seandainya hayalan itu nggak usah dipelajari, nggak usah dihayalkan, nggak usah diajarkan, semua orang bisa. Karena sihir itu dipelajari dan bisa diajarkan, jamaah dirahmati Allah, hal inilah yang kemudian menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Oleh karenanya dalilnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 di awalnya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimun. Lah di sini yu'allimunan nasa sihr. Jadi sihir itu bisa diajarkan. Pun demikian kalau kita nanti sampai pada surat Al-Buruj, mulai dari surat 46 ayat 4, 6, 7, 8, nanti kita akan sampaikan cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ada apa dengan Ashabul Ukhdud ini? Ada sebuah riwayat yang sahih dari Sahih Bukhari, disebutkan dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Intisarinya, ya, pada suatu negeri dahulu di Bani Israel dahulu, ada seorang raja yang memiliki penasihat dan dia adalah seorang tukang sihir tapi sudah lanjut usia. Makanya kemudian buka sayembara mencari dan merekrut pemuda untuk diajari sihir, karena akan diwarisi ilmu-ilmu sihir yang selama ini menjadi penasihat sang raja.
Kalau seandainya kita telusuri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini, dan para ulama meyakini kisah ini sahih. Dan buktinya sihir itu bisa diajarkan, dan sihir itu juga tukang sihirnya bisa mengajari, bisa diajarkan dan bisa dipelajari. Kalau memang demikian, ini bukti bahwasanya sihir itu memiliki hakikat dan memiliki wujud, dan itu adalah perkara yang nyata. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, adapun dalil yang terakhir, para ulama sepakat bahwasanya sihir ini adalah termasuk al-kabair, dosa besar. Kalau seandainya itu hanya ilusi, nggak mungkin masuk sampai tataran dosa besar. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam kitabnya Az-Zawajir mencantumkan sihir di antara dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair mencantumkan pula bahwasanya sihir termasuk dosa besar. Nah, ini adalah bukti-bukti yang tidak mungkin dipatahkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang dari sini bisa kita simpulkan jamaah dirahmati Allah, poin yang kedua bahwa sihir itu memiliki hakikat dan perkara yang nyata, akan tetapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang kedua jamaah. Adapun poin yang ketiga, hukum terkait yakni sihir. Ya, hukum terkait sihir ini para ulama sepakat hal yang diharamkan oleh syariat kita dan termasuk dosa besar. Apa saja yakni dalilnya? Ya, dalil yang pertama jamaah dirahmati Allah, supaya kita tahu bahwasanya sihir ini tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk dosa besar dan hal yang diharamkan. Yang pertama, termasuk satu di antara 7 dosa besar yang paling besar dan membinasakan. Mungkin barangkali di antara jamaah ada yang pernah membaca atau mendengar hadis Nabi SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW mengatakan, ijtanibu as-sab al-mubiqat, jauhkanlah dirimu dari 7 dosa besar yang paling besar yang membinasakan. Nabi SAW merangking dari semua dosa besar ini ada 7 yang paling besar, dan ini sangat membinasakan bagi pelakunya. Cobalah kita lihat, ternyata urutan kedua setelah dosa syirik adalah dosa yakni sihir. Maka berarti ini menjadi petunjuk dan menjadi dalil yang kuat bahwasanya sihir termasuk dosa besar, ya, dan termasuk perkara yang diharamkan karena satu di antara 7 yang membinasakan. Dalil yang kedua, para ulama juga menyatakan bahwasanya diharamkannya sihir itu karena mengandung banyak sekali unsur kesyirikan. Ya, disebut yakni syirik itu artinya menduakan dan mempersekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali Khudair menjelaskan ya terkait surat Al-Baqarah ayat 102. Apa bukti bahwasanya sihir itu juga mengandung unsur kesyirikan? Karena tukang sihir dan orang yang minta untuk disihirkan itu mereka lebih banyak menggantungkan tawakal mereka kepada tukang sihir, kepada jinnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya tukang sihirnya ini sudah ya bintang 5 misalnya, atau sudah terkenal, sudah punya banyak sertifikat, tutorialnya mungkin barangkali sudah tersebar di mana-mana, maka kepercayaan dirinya, tawakalnya dia lebih besar kepadanya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, padahal jamaah dirahmati Allah, ini berarti menduakan satu ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah ditujukan kepada selain Allah. Inilah hakikat dari yakni syirik. Para ulama mengatakan demikian. Ya, kenapa dikatakan yakni syirik? Ada hal yang kedua, karena biasanya tukang sihir itu ya mengaku bisa menyampaikan perkara-perkara gaib, padahal perkara gaib ini hak khusus dan prerogatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengaku dia memiliki ilmu tentang perkara gaib, berarti dia menduakan Allah, karena ini adalah hak khusus bagi Allah. La ya'lamul ghaiba illallah.
Tidak ada yang satupun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sihir ini termasuk satu di antara 7 dosa yang membinasakan. Ya. Yang kedua, kenapa diharamkan dan dosa besar? Karena mengandung unsur kesyirikan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya diharamkan itu karena seringkali mengandung unsur kekufuran. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait kekufuran yang ada pada kesepakatan dan persekutuan antara bangsa jin dengan tukang sihirnya ini banyak terjadi. Karena ini adalah timbal balik. Manusianya akan dibantu, maka jin pun juga minta tumbalnya, maaf. Maka di antara perintah dari jin kepada manusia tukang sihirnya atau kepada orang yang minta disihirkan, rata-rata itu adalah perkara-perkara yang mengandung unsur kekufuran ini juga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin." Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, barang siapa yang mendatangi peramal atau tukang sihir atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang disampaikan, faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memvonis orang-orang seperti ini berarti telah dianggapku kufur. Bahkan kekufurannya itu terbukti jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kasus kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan, ya di Saudi misalnya juga pernah ada sweeping. Ya kalau kita mungkin sweeping ya lapak-lapak saja yang dianggap ilegal, tapi kalau di sana ada sweeping terkait ya tukang-tukang sihir ini. Subhanallah banyak sekali dan itu ada videonya. Ternyata ya memang benar apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mendefinisikan timbal balik dari persekongkolan antara dua bangsa ini. Dari mereka tukang sihir yang tertangkap selalu ada permintaan dari bangsa jin untuk melakukan perkara-perkara kufur. Ya, ada yang memiliki kamar mandi dan toilet yang itu tidak boleh dimasuki kecuali bapaknya, anaknya, istrinya nggak boleh masuk. Ketika di sweeping dan ditangkap, dibongkar kamar mandi. Subhanallah, waliyadzubillah, ternyata tempat berpijak toilet jongkok, bukan duduk, itu diletakkan 2 mushaf. Ya, ini adalah nyata-nyata kekufuran dan ini permintaan dari bangsa jin karena sudah ada kesepakatan ini tadi. Ente saya bantu, maka berarti ente harus nurut apa yang saya perintahkan. Pun demikian jamaah dirahmati Allah. Ada tukang sihir yang tertangkap, seorang wanita juga. Kalau nggak salah dari Afrika. Ya, bekerja sebagai TKW. Di Saudi tertangkap. Subhanallah, dia juga berprofesi sebagai seorang tukang sihir. Tertangkap, dia punya buhul-buhul. Ternyata buhul atau ikatan ini ketika dibuka ada potongan-potongan ayat Al-Quran yang itu tidak bisa diacak lagi. Yang penting ada potongan-potongan dari mushaf Al-Quran dan ternyata dicampur dengan darah haid. Ya, ini adalah penistaan dan ini adalah bukti kekufuran dan memang bukan hal yang mengherankan sama sekali karena ini adalah konsekuensi jamaah yang dirahmati Allah dari kesepakatan antara dua bangsa tersebut. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah di antara beberapa bukti yang menunjukkan bahwasanya tukang sihir semuanya pantas untuk mendapatkan hukuman yang layak. Kalau syariat Islam ditegakkan, maka kata Umar, mereka harus dipancung. Karena selain menjadi satu di antara 7 dosa besar membinasakan, seringkali mengandung unsur kesyirikan dan mengandung unsur kekufuran, dan yang terakhir, kenapa diharamkan? Kenapa termasuk dosa besar? Karena sihir itu tidak akan menguntungkan sama sekali. Ini adalah firman Allah. Jadi jangan sampai kita mendekati sihir waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 69, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir dan orang yang minta disihirkan sama saja nasibnya. La yuflih, mereka tidak akan
beruntung mereka tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Haitsu ata, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala ketika menafsirkan haitsu ata itu dari sisi manapun. Ya, baik di dunia mereka akan dipancung seandainya ketangkap. Ya, pun demikian seandainya enggak ketangkap pun tukang sihir ini biasanya akan semakin jauh dari Allah, akan jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi seandainya ia enggak taubat sampai mati, ya, maka ia akan menghadapi dosa atas hukuman atas dosa yang ia kerjakan. Dan kita tahu tadi sihir ini nangkring di urutan kedua, ranking kedua setelah dosa yakni syirik. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 4 yakni dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan sampai kemudian kita coba-coba, jangan sampai kita mendekat, ya, karena mengandung unsur kesyirikan, kekufuran, dan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun yakni di akhirat. Taib yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang ketiga. Adapun poin yang keempat mengenai media sihir. Singkat yang saya ingin sampaikan bahwasanya media sihir dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad itu memang berbeda-beda. Ya, seiring perjalanan waktu, termasuk yakni juga berkembangnya dunia teknologi ini juga akan mempengaruhi media yang dipakai oleh tukang yakni sihir. Ya, maka oleh karenanya kalau seandainya rambut yang berjatuhan ini adalah salah satunya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah, setelah kita menjelaskan poin yang pertama definisi dari sihir, yang kedua bukti-bukti yang menunjukkan sihir itu nyata meskipun atas izin Allah, yang ketiga hukum terkait yakni sihir, yang keempat beberapa media yang seringkali dipakai. Kalau seandainya media yang seringkali dipakai yakni jamaah dirahmati Allah itu memang sangat beragam dan bervariasinya ini tergantung pada perkembangan zaman. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dialami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah fi musyatin. Musyat itu artinya sisir yang di situ masih ada apa? Rambut-rambut. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai media untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk media yang pertama ini jamaah dirahmati Allah, ini himbauan. Mungkin barangkali kewajiban entah bagi seorang ayah untuk putri dan istrinya, dan kewajiban juga seorang ibu. Rata-rata biasanya yang rontok rambut itu adalah para wanita dan perempuan. Maka jangan sembarangan untuk membuang, jangan sembarangan untuk meletakkan atau membiarkan rontokan dari rambut. Karena kita tidak tahu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali ada orang-orang yang punya niat buruk sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi SAW, dan itu tidak disangka-sangka oleh Rasulullah, tapi ternyata benar-benar dengan izin Allah memberikan pengaruh besar pada diri Nabi SAW. Maka langkah yang paling tepat adalah segera untuk membakarnya. Ini adalah media yang pertama. Media yang kedua, dan ini juga menjadi media yang sering kita jumpai pada tukang-tukang sihir ketika tertangkap, yaitu lewat media foto. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika foto itu diupload di internet dan semua orang bisa mengakses, ini juga media yang paling didemenin oleh orang-orang sihir ketika dapat order pesanan untuk menyihir orang tersebut. Gak butuh untuk media yang lain. Kadangkala foto itu juga bisa dijadikan sebagai media untuk mereka ketika mereka mendapatkan pesanan atau order dari orang yang butuh untuk mensihirkan. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah, kita harus tetap ekstra waspada dan hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kita sembarangan. Kalau mungkin untuk tujuan hajat dan kebutuhan yang penting, insya Allah tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sekedar untuk selfie, apalagi kemudian diupload seluas-luasnya, semua orang itu bisa melihat, ya, tetap kita harus waspada. Nanti kita akan sampaikan langkah-langkah preventifnya.
Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana media juga akan selalu berkembang seiring berkembangnya dan semakin canggihnya dunia teknologi, tukang sihir pun mengalami perubahan yang sangat signifikan. Makanya kalau kita bayangkan dulu tukang sihir itu orangnya nggak klemis seperti sekarang. Ya, biasanya semuanya warna hitam, rambutnya berantakan, wajahnya pun agak kusam. Pun demikian macam-macam alat-alat yang dibawa itu sangat mengerikan dan menakutkan. Tapi hari ini nggak bisa, sudah dibedakan. Bahkan kadang-kala mereka pakai peci bahkan lebih mahal daripada peci yang kita pakai. Ya, pakaian yang namanya baju koko pun mereka sudah merasa tidak risih untuk pakaian hal itu. Bahkan subhanallah terkesan klemis, putih, bersih, melebihi bersihnya kita semua. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus ekstra waspada. Karena memang antara penampilan akan berkembang seiring perkembangan zaman, media yang dipakai oleh tukang sihir pun akan terus berkembang pula, ya, seiring dunia teknologi yang semakin lama semakin canggih. Taib, ini adalah gambaran singkat tentang media. Maka kita harus ekstra hati-hati apa yang ada pada diri kita, termasuk kuku juga. Kalau seandainya kita potong kuku, segera mungkin kita musnahkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan atau kita buang di jalanan yang sekiranya orang yang ketika punya niat jahat bisa mengambilnya, waliyadzubillah. Pun demikian dengan media foto, kita harus ekstra waspada, termasuk juga video. Kemudian poin yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kelima adalah jenis dan macam-macam sihir. Para ulama menjelaskan bahwasanya jenis sihir ini beragam. Tapi rata-rata, ya, kalau enggak al-ataf atau sarf dalam bahasa Arabnya. Al-ataf itu merekatkan. Dalam istilah kita apa? Antara suami istri supaya semakin harmonis namanya apa? Ya, kalau untuk memisahkan itu namanya sarf. Makanya para ulama ketika membahas tentang ini, rata-rata sihir itu tujuannya dan macamnya memang sangat beragam. Kadang tujuannya itu adalah al-ataf. Al-ataf itu supaya saling merekatkan antara pasangan suami istri. Kadangkala antara teman dengan teman yang lain. Yang penting ataf itu saling merekatkan, sedangkan sarf itu saling menjauhkan dan memisahkan. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dialami oleh Nabi SAW ini adalah sarf, ya, seakan-akan mendekat kepada Aisyah dan istri-istri yang lain, akan tetapi kenyataannya gak sampai bisa mendekati, bahkan menyentuh layaknya pasangan suami istri. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara jenis-jenis, ya, ketika ada order atau tukang sihir ini menyihir orang lain, itu rata-rata ini. Ada kalanya iyafah, ada kalanya torq, dan masih banyak lagi. Mungkin pada saatnya insya Allah kita akan bahas lebih rinci bi'nillahi ta'ala. Taib, ini yang kelima jamaah terkait macam-macam dari sihir. Adapun yang keenam sebelum yang terakhir, ya, apa langkah kita, ya, langkah represif kita tatkala ada di antara saudara kita, keluarga kita atau diri kita terkena sihir, ya. Bagaimana cara kita menangkalnya di saat kita terkena sihir, waliyadzubillah. Maka dalam kajian ilmu akidah jamaah dirahmati Allah, itu ada 3 pengobatan. 2 pengobatan disyariatkan dan diperbolehkan, sedangkan yang terakhir ini dilarang menurut jumhur ulama. Yang pertama diperbolehkan itu lewat media ruqyah syar'iyah. Insya Allah banyak di antara kita yang sudah mengenalnya. Disebut ruqyah syar'iyah itu artinya menggunakan bacaan ayat-ayat Al-Quran khusus, pun demikian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hanya saja ada 2 model. Kadangkala model yang pertama itu dengan cara mandi, yang sebelumnya itu disiapkan semacam ember yang disitu ada airnya, kemudian dicampur dengan tumbukan dari daun bidara, kemudian dibacakan, kemudian dipakai untuk mandi dan berwudu. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Ya, ini adalah cara ruqyah syar'iyah lewat mandi yang airnya dibacakan. Ataupun lewat yang kedua,
Ruqyah yang syar'iyah langsung dibacakan kepada orang yang terkena tanpa harus melalui proses mandi. Ayat-ayat yang dibacakan, dan inilah yang dilakukan oleh malaikat siapa? Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepat di samping kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibacakan doa-doa kesembuhan pun demikian, ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tata cara meruqyah, jenis-jenisnya pun media, ya, mungkin ada baiknya kita merujuk kepada sebuah kitab yang sangat bagus. Saya nggak tahu, sepertinya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul As-Sihru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Ya, kitab ini sangat bagus, sihir dalam tinjauan kitab dan sunnah. Di sini dibahas tuntas, termasuk diantaranya adalah cara meruqyah yang syar'i, yakni bukan ruqyah abal-abal, maaf. Dan di sini juga disebutkan ayat-ayat apa yang dibacakan, termasuk doa-doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah cara pertama dengan cara meruqyah, baik melalui air, yaitu dimandikan tadi, atau langsung dibacakan dan ditiupkan. Cara yang kedua yang diperbolehkan itu adalah dengan menghancurkan medianya. Itu kalau ketemu, dan ini yang paling berat. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ya diruqyah cara pertama oleh malaikat Jibril, dan yang kedua alhamdulillah dikasih tahu oleh Jibril tempat di mana buhul itu disimpan. Ketika sudah didapatkan oleh Ali atas perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salah satu sumur, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, ada tata cara khusus sebenarnya sebelum media yang dipakai untuk menyihir itu agar diruqyah terlebih dahulu baru kemudian dibakar atau dihancurkan. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan langsung dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara yang ketiga ini adalah cara yang tidak syar'i, bahkan jumhur para ulama melarang dan mengharamkannya. Apa cara yang ketiga ini? Cara yang ketiga ini dinamakan dengan nusyrah, yakni jamaah. Nusyrah itu menghilangkan sihir pada seseorang dengan sihir yang lain. Ya, mungkin dia sudah putus harapan, mungkin dia sudah berkecil hati, ya. Akhirnya kemudian dicari, kalau seandainya orang yang ketahuan menyihir saudaranya ini bintang 3, nanti saya cari tukang sihir yang bintang 5 mungkin barangkali, atau kakak kelasnya, biar lebih manjur dan yani mujarab. Saya sudah nggak tahan, nggak sabar Ustaz, kasihan yang terkena sihir ini, yang akhirnya kemudian ya bukan ruqyah syar'iyah, bukan mencari media kemudian menghancurkan, tapi mengambil ya cara yang ketiga. Terkait yang nusyrah ini jamaah dirahmati Allah, memang ada silang pendapat. Terdapat riwayat dari Imam Ahmad diperbolehkan dalam kondisi darurat. Akan tetapi sekali lagi jumhur yakni para ulama tetap melarang, bahkan ini adalah perkara yang diharamkan. Kenapa demikian? Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah menjelaskan beberapa alasan dan sebab. Yang pertama, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, apapun penyakit itu, termasuk penyakit psikis, yaitu terkena yakni sihir atau gangguan jin, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Dawa, obatnya atau penawarnya atau penyembuhnya. Lah sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita penyembuh dari semua ya penyakit ini. Kalau seandainya penyakit fisik bisa kita pakai ruqyah, dan yang kedua bisa pakai obat medis atau herbal. Tapi kalau seandainya penyakit psikis ini seperti ini, itu hanya dua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami di ruqyah, dan ini adalah cara pertama karena malaikat Jibril yang meruqyahnya. Yang kedua dengan cara menghancurkan, tidak ada dengan cara yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
kemudian mengajarkan kepada kita karena beliau disihir oleh labid, kemudian dicari tukang sihir yang lebih afdol, lebih terkenal, ya mungkin ini cupu dan kita cari tukang sihir yang suhunya mungkin barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mencari sama sekali. Maka dari sinilah kemudian para ulama menyatakan bahwasanya cara yang ketiga ini adalah cara yang terlarang. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini menjadi beban tersendiri bagi keluarga, terutama bagi orang yang terkena yakni sihir. Maka oleh karenanya yakinlah bahwasanya tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti nanti ada yakni obatnya. Ini butuh kesabaran memang. Butuh ketabahan. Ya, maka dengan cara yang syar'i inilah yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala penyembuh untuk penyakit-penyakit fisik, Allah Subhanahu wa taala juga penyembuh untuk penyakit-penyakit psikis. Dan seringkali, dan ini yang kadangkala terjadi pada sebagian orang, kalau seandainya cuma dikirimi maaf jin Ustaz, itu insya Allah mudah untuk langsung diruqyah. Di sini duel kuat-kuatan, head to headnya di sini. Tapi kalau seandainya ternyata tukang sihirnya menggunakan media seperti yang dialami oleh Nabi, ya, media mungkin mengambil rambut kita yang mungkin kita dulu tidak sadari, nah kita nggak tahu diletakkan di mana. Lah biasanya kalau kita nggak pakai bantuan apa? Yani jin, mungkin kita nggak akan yani bisa. CCTV dibuka di mana-mana pun yani nggak akan ketemu, mungkin kesulitan Ustaz. Taib yani jamaah dirahmati Allah. Kesabaran, pengorbanan itu sangat dibutuhkan di dalam kita mencari obat. Ya seperti kita itu ketika diuji oleh Allah penyakit fisik, sudah penyakit obat A, obat B, mulai dokter A, dokter B. Ini usaha pengorbanan, sama juga dengan kita. Yang penting jalannya benar. Dan seringkali terjadi, dan ini adalah bagian dari ya busyrah atau bisyarah, kabar gembira ya nih jamaah. Orang-orang yang disebutkan dari sihir terkait menghancurkan medianya ini seringkali yani juga terjadi kalau seandainya dia tidak menggunakan yani sihir, Allah Subhanahu wa taala bantu lewat apa? Lewat mimpi kadangkala. Meskipun ini enggak selalu. Ya, kadangkala lewat mimpi, entah dirinya, entah keluarganya atau entah saudaranya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kadang bantu untuk mengetahui tempat dan letak di mana buhul atau ikatan atau media itu disimpan oleh tukang yani sihirnya. Yang penting kita tetap yani berharap yani kepada Allah Subhanahu yani wa taala, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan segera mengentaskan. Sebagaimana tadi saya sampaikan yani tempat ini khutbah tentang kekuatan yani doa. Insyaallah kita yakin. Ya memang butuh kesabaran. Lawang Nabi Ayub alaihissalam yani saja puluhan tahun. Ya itu penyakit yani fisik. Maka insya Allah kita akan yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap doa dan pengharapan bagi yani hambanya. Kemudian yang paling akhir yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya untuk menangkal sihir ketika terkena itu ada 3 langkah. Langkah pertama diperbolehkan ruqyah syariah, yang kedua disyariatkan yani juga lewat menghancurkan media, adapun yang terakhir tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Adapun yang terakhir, yang ketujuh jamaah dirahmati Allah, langkah preventif bagi kita. Ada enggak sih cara-cara pencegahan yani bagi kita agar kita tidak terkena sihir bi'idznillah taala? Di sini paling tidak ada 3 hal. Ya. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, ya perkuat ketakwaan kita kepada Allah dan jauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa', menjadikan hati kita kosong, jiwa kita kering, pikiran yani kita nggak fokus. Maka saat itu biasanya ya jin itu akan mudah untuk masuk ke dalam hati kita, pun demikian jasad yani kita. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yani efek dari dosa dan kemaksiatan yang kita jalani, yang kita rutinkan, apalagi walidzubillah, itu akan menjadi media paling mudah bagi siapapun. Jangankan bangsa jin, bangsa manusia pun yani akan mudah. Kalau kelihatan orangnya ini sudah jarang sekali datang ke masjid, diajak maksiat lebih mudah daripada orang-orang yang sering datang ke masjid, susah sekali untuk membendung. Maka pun demikian dengan jin.
Ketika dia itu tahu karakter orang ini suka berbuat maksiat, hatinya sering kosong, jarang untuk berzikir kepada Allah, selesai masalah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, jauhi kemaksiatan sekecil apapun dan perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan ini adalah efek dari dosa ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengeluh dalam bait syairnya, syakautu ila waqi'in an su'i hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam annal ilma nurun wan nuru la yu'talil asi. Imam Syafi'i saja merasakan ternyata kemaksiatan itu memiliki efek dan pengaruh negatif yang sangat banyak, termasuk bisa mempengaruhi apa? Hafalannya, masya Allah. Ya, tapi kalau seandainya menghafalkan utangnya tetangga, insya Allah nggak akan hilang. Meskipun ia berbuat maksiat, tapi nggak tahu ya. Tapi perkara-perkara yang sifatnya itu adalah ukhrawi, salat, bacaan, Al-Quran, itu mudah akan hilang dengan kemaksiatan. Type ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, para ulama menganjurkan dan menyarankan kepada kita untuk selalu banyak berzikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu itu seharusnya selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah. Dan para ulama menyatakan, jamaah dirahmati Allah, zikir yang paling afdol secara mutlak itu adalah tilawatil Quran. Mumpung ya, sepekan lagi lebih sedikit kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra. Bulan di mana para qurra ini sudah mulai memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Makanya banyak orang-orang yang kaget dan terheran-heran, dikira Ramadan sudah datang, ternyata baru bulan yakni Sya'ban. Itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Maka pun demikian dengan kita. Ini juga bagian dari kita ingin membentengi diri kita sebagai langkah preventif kita agar insya Allah bi'nillahi ta'ala dengan bacaan Al-Quran, dengan selalu berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir siang, dimanapun kita berada. Kita keluar rumah, kita masuk masjid, kita melepas yakni baju, kita mau tidur dan lain sebagainya. Banyak doa-doa yang diajarkan bahkan sudah hafal semenjak kita SD. Tapi kadangkala seringkali yang kita lupakan dan kita lalaikan. Padahal ini adalah benteng yang paling kuat untuk bisa terhindar dari segala bentuk ya upaya orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, termasuk sihir. Yang terakhir, yang ketiga, jamaah dirahmati Allah, sebelum kita tutup ya, ini butuh ongkos dan kos. Kalau yang pertama insya Allah free, gratis. Yang kedua pun insya Allah nggak terlalu banyak ongkos, tenaga yani saja. Tapi yang ketiga ini butuh ongkos. Apa itu yang jamaah dirahmati Allah? Yaitu makan kurma ya 7 butir setiap yani pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pernah menyatakan, manis tabaha bisabai tamarati ajwah lam yadurruhu summun wala siharun. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang ingin saya sampaikan. Ya, terkait 7 butir ajwa, para ulama kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala enggak harus kurma ajwa. Yang penting masuk varietas apa? Kurma, maka itu sudah dianggap yani cukup. Asalkan bukan kurma Jawa. Kurma Jawa enggak, Pak? Cuwet enggak masuk di sini. Ya. Cuwet yani enggak masuk kategori ini. Tapi kalau seandainya mijol apalagi itu, kurma Mesir, kurma apapun, yang penting itu sudah masuk varietas kurma, itu bisa diperbolehkan. Makanya ini butuh ongkos. Kecuali kalau kita punya perkebunan sendiri, punya stok yani sendiri, atau mungkin barangkali ya pengusaha kurma mungkin nggak terlalu berat. Tapi paling tidak ini adalah usaha juga yang bisa kita upayakan. Setiap pagi 7 butir kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yam lam yadurruhu summun wala sihrun. Ya, tidak akan terkena sihir tetap dengan izin Allah, dan tidak akan terkena racun tetap yani juga dengan izin Allah. Ini adalah bagian dari ikhtiar yang kita. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk para jamaah. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan, barangkali ada. Jamaah dirahmati Allah, ada pertanyaan yang pertama terkait yani santet, yani tenun dan lain sebagainya. Ya,
Santet itu sama, cuma ya di bahasa kita. Makanya dalam bahasa Arab tadi ada istilahnya itu al-iyafa, ada istilahnya at-torq. Itu adalah tergantung cara medianya. Kadang-kadang ya disihirnya lewat iyafah, kadang-kadang lewat torq, itu lewat tulisan-tulisan, ya, lewat garis penggaris. Atau kadang-kadang tujuannya itu adalah al-ataf, yaitu mengikat, ya, memperkuat hubungan keharmonisan, atau mungkin sorf, ya, untuk menjauhkan. Itu juga termasuk. Mungkin barangkali bahasa dan istilah saja yang berbeda. Maka pun demikian jamaah dirahmati Allah, masih banyak sebenarnya tujuan dan macam-macam dari yanisan, termasuk yani tukang tenun dan lain sebagainya. Ya, itu dikaitkan dengan media yang biasanya mereka yani pakai. Allah taala alam yang bisawab. Intisarinya itu kembali kepada definisi. Kalau ada persekutuan dan persekongkolan, kemudian konsekuensinya ini ada pelanggaran terhadap syariat sampai mengarah kepada kekufuran dan kesyirikan, sudah pasti berarti ini adalah bagian dari bentuk yani sihir, wal iyadu billah. Nggih. Ada pertanyaan? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dari penjelasan tadi, nggih. Nggih. Saya agak bingung karena ada ilmu yang namanya sihir, namun belum jelas sihir ini yang menciptakan siapa ilmu ini. Apakah otak-atiknya jin? Atau mungkin Allah juga menciptakan ilmu ini, namun ada rambu-rambu yang keras tidak boleh dipelajari. Ya, mohon penjelasan Pak Ustadz. Yang kedua, bahwa sihir ini bisa terjadi antara kesepakatan manusia dengan jin tadi. Mohon penjelasan, apakah ada bahasa yang bisa sambung ini antara manusia dengan jin? Karena kalau dulu ada jalangkung itu sepertinya itu hanya mainan seperti sulap dari tangan yang dibungkus itu Pak Ustadz. Mohon penjelasan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, siapa yang menciptakan ilmu sihir? Kalau pertanyaan yang lain, yang mengajarkan ilmu korupsi, ilmu pencurian itu siapa? Allah. Ya, itu juga bagian dari ilmu yani juga. Tapi ilmu-ilmu seperti ini adalah hasil dari kreasi yani manusia. Ya, akan tetapi untuk ilmu sihir ini jamaah dirahmati Allah muncul atas persekongkolan yani tadi. Karena bertemunya dua alam. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika mendefinisikan sihir itu adalah pertemuan, persekongkolan antara ruh jahat, ya di situ, ya, dengan yani manusia. Karena kalau seandainya tidak ada persekongkolan yani seperti itu, mungkin barangkali konspirasi biasa, mungkin konspirasi manusia dengan manusia seperti kudeta misalnya. Ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai apa? Yani sihir. Ya, ini hal yang diharamkan itu saja. Mungkin nanti ada sampai korban jiwa, sampai yani kemudian ada pembunuhan, itu efek dari kudeta misalnya. Tapi kalau yani sihir ini jamaah dirahmati Allah, ya, ini persekongkolan antara yani jin. Tentunya ini bukan jin muslim yani jamaah. Nanti kita akan sampaikan insyaallah hukum muamalah dengan jin. Ya, ini adalah jin yang memang benar-benar kafir. Dan itu yang dipilih oleh tukang sihir. Dan sekali lagi ada konsekuensi antara kedua belah pihak. Yang satu taat, yang satu yani juga punya hajat. Yang satu juga punya hajat, yang lain juga yani taat. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir ini adalah ilmu yang memang benar-benar hasil dari persekongkolan yani tersebut. Maka kalau kita fahami bahwasanya ada peran jin, ketika kita kaitkan dengan jenis misalnya pengen menjauhkan, itu jin yang membantunya. Ya, itu adalah hasilnya nantinya. Pun demikian, ya, ketika dengan izin Allah ingin mengikat dan mempererat yang dikenal yani dengan jenis al-ataf, itu juga atas usaha dengan izin Allah, yani juga bagian dari bantuan yani jin. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait untuk mempelajari dan dipelajari, memang ini adalah sesuatu yang bisa, tapi semuanya atas yani bantuan yani jin. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi
Kalau kita baca ini kan ada kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Harut dan Marut. Ya, bibabila Haruta wa Marut. Ya, ini mengajarkan sihir. Tapi mengajarkan sihir ini tetap para ulama sepakat bahwasanya tidak akan mungkin bisa kecuali atas bantuan jin. Karena secara manusia nggak bisa. Ya, misalnya kemudian menciptakan atau merubah atau istilahnya apa ya? Orang-orang itu memindahkan penyakit ini ke yang lain dan sebagainya. Secara hukum akal manusia nggak akan mungkin bisa. Sekuat apapun. Ya, maka disinilah kemudian sihir itu adalah bagian dari wujud persekongkolan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Tentunya ini bukan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian yang dilakukan oleh Babila Harut wa Marut. Pun demikian dengan surat Al-Buruj tadi ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah, atau ayat yang ke-12. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, kisahnya sangat panjang dari riwayat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Itu pun sama jemaah. Jadi penasihatnya itu ngajari kepada sang putra, bukan sang putra, sang pemuda itu untuk direkrut menjadi penggantinya nanti sebagai penasihat raja. Itu pun sama. Ya, bukan kita ngajari seperti matematik hanya pada media yang bisa dilihat, dirasa, diindra, tidak. Tapi tetap kalau itu adalah sihir, itu adalah satu persekongkolan dengan jin. Intinya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, Pak? Bahasa yang menyambungkan antara jin dengan manusia itu seperti apa? Iya. Antara hubungan jin dengan manusia, para ulama menyatakan bahwasanya, kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini atau tempat yang lain saya lupa. Di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Ya, pembahasan ini dibahas oleh para ulama ilmu akidah. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak semua persekongkolan antara dua bangsa ini haram. Ada yang mengatakan diperbolehkan kalau untuk tujuan ketaatan. Misalnya kita punya teman dari bangsa lain untuk membangunkan kita sholat, untuk mengingatkan kita perkara-perkara yang dianjurkan, diwajibkan oleh Allah. Mengingatkan kita, membangunkan kita supaya sholat subuhnya tidak telat. Sangat mungkin juga. Akan tetapi para ulama tetap melihat pada sisi lain, ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, fazaduhum rahaqah. Ya, amalannya ini akan sia-sia dan akan merugikan satu dengan yang lain. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, fazaduhum rahaqa, berarti menunjukkan bahwasanya muamalah, berhubungan, berteman, bersekongkol dengan jin untuk tujuan apapun menjadi perkara yang terlarang. Karena surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini tidak membatasi. Yang kedua, para ulama menjelaskan, jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya kita punya teman yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa dipegang misalnya, itu saja kadang-kadang licin, kayak licinnya belut jamaah. Artinya seperti orang-orang munafik atau musuh dalam selimut. Itu saja bisa terjadi, apalagi kepada bangsa jin yang tidak bisa kita lihat. Makanya rentan sekali terjadi ketidakjujuran, terjadinya kedustaan, terjadinya kebohongan. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita berada di dua alam yang berbeda, tetap hukumnya haram. Meskipun di awal untuk tujuannya ketaatan, tapi kita nggak bisa menjamin apakah bisa bertahan lama ataukah tidak. Oleh karenanya kita kembali kepada hukum asal, fazaduhum rahaqa dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin tambahan saja jamaah yang dirahmati Allah. Terkait ada orang yang katanya punya teman jin dan itu bisa dilihat, Ustaz, dan itu bisa dipegang, maka bisa dipastikan itu adalah wujud jin yang sudah berubah wujud. Artinya jin yang sudah berubah wujud, karena jin itu tidak akan bisa dilihat, tidak akan bisa dipegang.
Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Jin dan bala tentaranya, ya, dan bangsanya, yarakum itu bisa melihat kalian, melihat kita. Min haitsu la tarawnahum. Sedangkan kita enggak akan mungkin yang bisa melihatnya. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman, dan yang kedua kata para ulama itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pernah diganggu oleh jin kemudian dipegang dan hampir kemudian mau diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi, tapi teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambahi li ahadim min ba'di. Akhirnya kemudian dilepas. Dan karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak hanya untuk bangsa manusia, tapi untuk seluruh yakni mukallaf, termasuk adalah bangsa jin yakni pula. Maka untuk masalah muamalah sangat mungkin, tapi hukumnya tetap terlarang menurut jumhur, meskipun mungkin di awal tujuannya untuk kebaikan, tapi tidak ada yang menjamin kejujurannya karena kita berada di dua alam yang berbeda. Apalagi nas Al-Quran di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, fazaduhum rahaqa. Seperti itu mungkin. Izin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di masyarakat dari beberapa ulama atau kiai itu kadang mengajarkan bacaan-bacaan dari Al-Quran. Di antaranya disuruh membaca surat ayat tertentu untuk kebaikan istrinya atau pasangannya. Apakah seperti itu termasuk sihir atau bukan? Ya. Terus bagaimana dengan anak yang indigo itu, apakah itu kehendak Allah atau memang dia diganggu oleh jin? Dan apakah anak apa? Anak yang indigo. Itu apakah memang kelebihan atau bahkan menjadikan kekurangan bagi anak itu sehingga dia bisa melihat alam lain? Saya kira dua itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yang pertama, ya, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu kita kembalikan lagi kepada fadail dan keutamaan membaca ayat yang tersebut. Maka berarti kepada hadis-hadis yang sahih. Maka rujukannya itu jamaah dirahmati Allah berarti kepada kitab-kitab hadis. Begitu banyak sebenarnya. Nah, makanya ketika kita membahas tentang apa ini? Tafsir, dan ini baru 2 surat, masih ada 112 surat. Setiap ayat atau surat pasti memiliki keutamaan untuk dibaca. Keutamaan ini entah itu dibaca pada waktu tertentu atau untuk tujuan tertentu, itu semuanya banyak kita jumpai dalam hadis. Tapi yang jadi masalah itu, apakah hadis atau anjuran untuk membaca ayat tertentu itu memang valid, sahih, ataukah yang tidak? Ini yang jadi masalah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri bahwasanya Al-Qur'an itu syifa. Ayat Al-Qur'an itu apa? yakni penyembuh. Akan tetapi kalau kita kaitkan untuk masalah ini pakai ayat ini saja, itu tidak bisa sembarangan. Satu contoh ya, misalnya kalau kita baca di dalam beberapa keutamaan surat Al-Zalzalah itu jamaah, ada yang punya keyakinan di beberapa negara surat Al-Zalzalah ini dibaca bagi ibu-ibu hamil yang kesusahan sudah HPL tapi enggak lahir-lahir, Pak. Ya, itu dikaitkan dengan hadis-hadis yang palsu ternyata. Otomatis kita nggak bisa kemudian menjadikan ini sebagai sandaran. Tapi secara maknanya mungkin barangkali pas, Ustaz. Karena kan idza zulzilat apa, Pak? Ya, supaya nang bergetar terus brojol mungkin barangkali. Itu ada keyakinan seperti itu. Bahkan ada hadisnya. Pun demikian ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca ayat-ayat tertentu tapi ternyata tidak didasarkan pada hadis yakni sahih. Maka kalau seandainya pertanyaan apa ini sihir, tidak. Hanya saja perlu kita dudukkan pada penuturan dan hasil dari analisanya para ulama ilmu hadis. Apakah bacaan ini didasarkan pada hadis sahih ataukah tidak? Kalau sahih silakan baca. Kalau seandainya enggak sahih maka jangan sampai kita baca. Ya,
sebagaimana bacaan Az-Zahrawain, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, boleh dibaca? Ya. Akhir yakni dari surat Al-Baqarah boleh dibaca, hadisnya sahih. Ayat kursi apalagi. Pun demikian yakni surat Al-Kahfi, ada dalilnya semua. Tapi kalau seandainya tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita kerjakan, tapi tidak disebut yakni sebagai yakni sihir. Pertanyaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mungkin dianggap memiliki kelebihan khusus, apakah ini kekurangan ataukah yakni kelebihan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki kelebihan itu adalah orang-orang yang selalu istiqomah di atas yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya kita katakan kelebihan dari satu sisi, anak ini ternyata dia kafir, apakah kita anggap ini adalah kelebihan? Tidak. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya para ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yakni bahwasanya apa? Intisari dari karomah itu adalah istiqomah. Kalau seandainya kita anggap ini adalah kelebihan dalam artian tidak semua orang bisa mendapatkan, merasakan seperti yang dirasakan oleh anak atau orang tertentu, maka ukurannya itu adalah istiqomah. Sesuatu yang di luar nalar, di luar akal, dia mampu, maka ukurannya adalah istiqomah. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menuturkan apa ya nih jamaah? Ya, idza ra'aitum masalan rajulan yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah. Imam Syafi'i mengatakan kalau engkau mendapatkan kejanggalan, ada orang misalnya bisa berjalan di atas air, bisa terbang di langit. Ya, kata Imam Syafi'i, la taghtarru bi, jangan engkau tertipu dengannya. Jangan engkau tertipu. Ya. Hatta ta'ridu, sampai engkau ukur, engkau bandingkan perkara orang ini sesuai enggak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Orang ini termasuk orang yang istiqomah enggak dalam menjalankan ketaatan. Itu adalah ukuran. Kalau seandainya dia itu memang orang yang taat, datang ke masjid, selalu baca Al-Qur'an, yakin ini adalah bagian dari karomah. Tapi kalau seandainya orangnya itu ya biasa, maka berarti tidak bisa dikatakan yang sebagai yakni karomah atau yakni kelebihan. Seperti itu. Allahu taala a'lam yani bissawab. Tapi yani demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Sepertinya ini pertemuan terakhir karena bulan depan tanggal 28 Jumat keempat tarawih. Ya mudah-mudahan ya apa yang sudah kami sampaikan selama ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita insyaallah yakni setelah Id kalau tidak ada udzur. Nas'alullah taala ayyajma'ana, ya nas'alullah kama jama'tana fi hadal masjid wa fi hadal makan anta jama'ana fi jannatin naim. Ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, semoga engkau kumpulkan kami semua insyaallah fi jannatin naim. Subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.